Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau tadi sebelumnya Prof. Kiki sempat mengatakan bahwa gaya hidup ini memang disorot, menonjolkan kemewahan. Meskipun kalau ya halal ya nggak apa-apa, kalau yang nggak halal ini jadi soal. Sebenarnya kalau dari pengamatan IPW, kok bisa sih sampai ada mungkin pejabat yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal sampai begitu banyak? Benarkah mungkin ini memang setoran judi online atau juga jual barbuk narkoba? Seakan ini menjadi rahasia umum ya Pak Sugeng? Loh, praktek penyelewengan penggunaan kewenangan itu banyak terjadi, ya. Bahkan praktek kemudian setor menyetor, IPW mendapatkan informasi yang banyak. Bahkan ada di satu kesatuan, ya, kesatuan reserse. Setiap anggota di satu kesatuan reserse harus menyetor sejumlah uang kepada pimpinannya, baik mungkin kasat, kanit, bertingkat itu, ya. Ini saya dapat laporan dari beberapa polisi di daerah, di Jakarta juga. Jadi bukan sesuatu yang aneh itu terjadi, ya. Itu pertama. Nah, budaya ini harus dihilangkan. Bahkan ada polisi yang tidak tahan, akhirnya dia minta pindah keluar dari reserse. Ya, itu satu. Kemudian penyalahgunaan yang banyak masuk adalah ketika berurusan dalam soal penegakan hukum. Ini kan mati dan hidupnya orang ini. Nah, di sini potensi penyelewengan besar. Tadi contohnya ya, soal kemudian menggelapkan barang bukti. Di kode etik itu ada bahwa ada larangan dan itu sebagai pelanggaran berat, tetapi tetap terjadi, ya. Jadi seperti itu. Ini karena pengumpulan uang dari penyalahgunaan. Yang terakhir yang bisa kita lihat terang benderang itu September 2022, Kapolres Bandara itu kan di PTDH karena menerima dari bandar narkoba uang sejumlah 225.000 US dollar dan 326.000 Singapura dolar. Itu hampir 7 miliar kalau dikonversi. Ya, jadi itu sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang harus kemudian dipangkas supaya kepercayaan publik muncul. Itu sudah disampaikan di dalam pemberitaan oleh Presiden. Karena uang yang diperoleh itu tidak halal, sensitivitas kemudian juga menjadi tumpul. Ya. Jadi enak aja mereka mempertontonkan penggunaan kekayaannya di depan publik. Ya itu itulah ditonton masyarakat lah. Nah, oleh karena itu ya harus ditindak nih. Ya. Pengawasan internal harus keras ya. Ya. Ini contohnya nih Mbak. Baik. Ya. Ada peraturan ya. Halo? Ya. Pak. Oke. Boleh lanjutkan Pak? Lanjutkan Pak. Ada apa? Oh iya. Ada peraturan pada zaman Pak Tito, kalau tidak salah peraturan 2016 atau 2017 ya. Seorang anggota Polri dibatasi ketika dia memiliki unit kendaraan itu nilainya 400 juta tertinggi. Oke. Kalau kemudian setelah kenaikan ya sampai dengan saat ini, itu kan diperkirakan naik sekitar 200 juta, 600 juta. Kalau dikonversi dengan 600 juta ya sekitar apa itu? Mobil Fortuner ya. Kalau rumah 1 miliar properti. Tapi apa yang terjadi yang kita lihat seperti itu ya. Oke, ditahan dulu begitu, Pak Sugeng. Ditahan dulu. Ya. Sekarang saya tanya kepada Mas Taufik Basari. Kalau Pak Sugeng sudah dapat informasi seperti itu, level yang terendah ya, kanit-kanit dan lain-lain harus setor. Komisi 3 bagaimana ini? Kok diam saja? Seperti apa? Gini, setiap laporan yang masuk dari masyarakat tentu kita tanyakan ya, kita kritisi kepada pihak Polri. Tapi Komisi 3 ini kan bermitra dengan Polri dengan bentuk bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi 3 kita harapkan ditindaklanjuti oleh Polri. Nah, saat ini yang kita harapkan proses check and balances ini berjalan. Jadi setiap laporan yang masuk itu juga harus ditindaklanjuti dengan cepat, responnya cepat dari pihak Polri-nya. Dan semakin lambat maka semakin turun juga kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itulah maka
salah satu tantangan yang saat ini dihadapi oleh Polri dan harus dijawab dengan bentuk bukti berupa tindakan, yaitu merespon dengan cepat segala laporan-laporan yang masuk. Nah, persoalan gaya hidup ini kan sebenarnya juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia berkaitan dengan aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan konsekuensi, terkait dengan penegakan hukum, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa oknum Polri yang menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain, sebenarnya ada juga beberapa personal Polri yang justru hidupnya sederhana, ya seperti para babin Kapitmas misalnya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat di desa-desa. Mereka hidup sangat sederhana, mereka bekerja dengan kondisi geografis yang sulit dan sebagainya. Tentu ketika ada ketimpangan gaya hidup ini pun juga menjadi problem juga di internalnya Polri. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika pesan dari Pak Presiden jelas bahwa kita jangan lagi mengedepankan gaya hidup mewah, karena itu akan menjadi sorotan dari masyarakat, akan membuat masyarakat tidak percaya, masyarakat curiga terhadap apa yang selama ini dikerjakan oleh Polri, maka pertama kita ubah dulu gaya hidupnya. Yang kedua, tentunya juga yang seperti dikatakan oleh Pak Sugeng, pembenahan terkait dengan kinerja Polri, ya jangan sampai ketika ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum di internal Polri itu malah dilindungi. Ya seharusnya justru yang harus ditegak. Ya. Karena apa? Karena beberapa personal Polri pun juga masih banyak yang punya keikhlasan, punya ketulusan dalam bekerja, dan mereka inilah yang harus kita berikan ruang untuk lebih berperan agar lingkungan di tubuh Polri itu berubah budayanya. Budaya yang tidak lagi menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, melainkan bagaimana budaya untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjaga citra Polri untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Ya. Sekarang atau sesaat lagi pemirsa saya akan tanyakan kepada Prof. Kiki dan juga Pak Beni berdasarkan hasil temuan dari IPW Pak Sugeng bahwa ada 1 unit serse yang harus menyetorkan uang. Ini kan kalau bisa diberikan tanggapan atau mungkin dilemparkan hal ini kepada masyarakat, masyarakat pasti akan bertanya, lantas uang tersebut hanya akan sampai di tingkat serse atau jangan-jangan nanti sampai ke atasnya pemirsa. Sesaat lagi.